Inilah sesungguhnya adalah kita sudah tercabut dari akar budaya kita sendiri. Kita sudah bangsa yang begitu hebat, maka hari ini Abah begitu marah kepada presiden yang membuat program MBG itu. Karena itulah menganggap bahwa manusia yang mulia, keturunan raja-raja sampai Buton sana, ada raja kerajaan Buton. Di NTT itu adalah bagaimana kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara di tempat raja semuanya. Oh, dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gusto, tempat berbagi ilmu, hikmah, dan nasihat yang menyejukkan hati. Bersama dengan Abah Seto dan juga Gus Baha. Mari bersama menambah ilmu, memperkuat iman, dan mengambil pelajaran dari kajian-kajian penuh hikmah yang mudah dipahami. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat untuk banyak orang. Misalnya seseorang bertobat. Dulu umatnya Nabi Musa ada yang menyembah anak sapi, ijel itu. Harus tobat. Itu tobatnya ekstrim betul. Kalau tobat sekarang kan cukup istighfar sama istighosah. Kalau dulu enggak, liyak tulal bari umingkum al mujrimah, yang terbebas dari dosa menyembah anak sapi, membunuh yang terlibat atau pernah menyembah anak sapi. Makanya ayatnya apa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya, jadi orang-orang yang pernah menyembah anak sapi itu tobatnya apa? Faqtulu anfusakum. Sebab itu semua ulama berkewajiban menerangkan nasa mansur. Sampai Sayyidina Ali suatu saat ada mubalek atau ustadz itu ngajar di masjid, ditanya, kamu tahu nasa mansur enggak? Enggak tahu. Terus kata Sayyidina Ali, berhenti jadi mubalek, lisensinya dicopot. Dicopot, kemudian halakta wa ahlakta, kamu rusak juga merusak. Kenapa demikian? Logikanya begini, semua nabi itu kan panutan. Saya ulang lagi ya, semua nabi itu panutan. Tapi kalau kamu tidak tahu nasaman, so jangan-jangan kamu ikut nabi sebelum kamu, yang nasahnya itu syariatnya sudah apa? Mansukhoh, sudah di nasah. Itu kayak kasus Sunda Wiwitan itu. Itu gak mau punya Nabi Muhammad karena kurang keren, kurang sepuh. Nabinya langsung Nabi Adam. Resikonya adalah beberapa aliran sesat itu, aliran yang kurang benar itu, zaman Nabi Adam kawinan otomatis sama saudaranya. Lalu masa sekarang kita membolehkan kawin sama apa? Kalau sama Nabi Adam mau tidak mau. Karena yang cowoknya ya bin Adam, putrinya binti Adam. Lalu Allah bikin satu sunnah yang suami istri itu harus beda, yaitu satu kandungan itu melahirkan satu pasang. Dan mulai dulu memang pasangannya orang jelek itu orang cantik. Makanya agak sial itu yang perempuan-perempuan itu. Memang mulai dulu gitu, kalau cantik itu kesunatannya dapat jelek. Nanti sama-sama masuk surga. Karena yang cowoknya ibadahnya syukur, yang ceweknya sabar. Itu nanti sama-sama. Nah kebetulan si Qabil itu ganteng sekali Qabil. Berpasangan dengan Labuda itu jelek, gembrot, pokoknya tidak cantik. Enggak lah, kebalik. Qabil itu berpasangan sama Iklimah. Jadi Qabil ganteng, punya adik kandung namanya Iklimah itu cantik sekali. Yang Habil itu rapati apa? Berarti yang Habil apa? Ya rapati ganteng, berbarengan dengan Labuda juga rapati cantik. Nah karena tadi ya berarti Qabil bareng siapa? Iklimah. Banyak maksud yang tersembunyi di dalamnya adalah Allah menghendaki kita untuk bersyukur dengan nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat rizki. Syukur sering kita bahas, ada syukur bilisan, kita sering ucapkan alhamdulillah. Dalam setiap nikmat kita katakan alhamdulillah. Yang kedua adalah ada syukur bil qalbi, adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati kita bahwa sehat ini adalah rezeki yang besar dari Allah. Kemudian juga hidup kita adalah milik Allah. Maka
pantas kita mengatakan hati kita, terima kasih ya Allah karena hayatmu lah, karena hidupmu lah aku hidup. Kemudian sebagai syukur al-jawari, syukur al-jawari itu adalah pembuktian syukur bilisan. Pembuktian syukur bil qalbi adalah dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka selalu patokannya itu bagaimanapun posisi manusia, di penghujungnya itu Allah akan melihat apakah manusia itu sukses dengan jabatan. Kalau seandainya jabatan itu adalah jabatan yang diridhoi oleh Allah, selalu ulama dan juga mengikuti dari hadis-hadis baginda Nabi adalah pada saat orang tersebut adalah pada saat datangnya nikmat, maka ketaatannya semakin bertambah, ta'limnya semakin bertambah, zikirnya semakin bertambah. Itu ukurannya. Tapi tidaklah baik seseorang itu berubah jabatannya, berubah status sosialnya tadi, mendapatkan kekayaan, tetapi pada saat dia jauh dari pengajian, zikirnya semakin berkurang bahkan hilang, itu adalah tanda pekerjaan itu tidak berkah, tanda pekerjaan itu adalah tidak diridhoi oleh Allah. Kan tadi adalah di mana pada saat datangnya pekerjaan tersebut adalah hilangnya adalah hilangnya amal tadi yang bersumber daripada hidayah Allah kepada kita. Allah kurangkan. Allah lah sebetulnya yang makanya sudah dikatakan kalau kita bisa berbuat baik karena masalah taufik dan hidayah dari Allah kan tadi. Jadi itulah ya, maka bisa dikatakan cirinya orang yang berkah dalam hidupnya itu adalah apapun kondisinya maka patokannya selalu adalah takwa kan tadi ya. Nah itu maka pada malam hari ini sahabat insyaallah ya, sebelum kita, karena kita ini adalah malam ini adalah karena banyak yang meminta adalah karena berapa bulan kemarin kita mengkaji Sirrul Asrar dan selalu Abah kolaborasi dengan Hikam, kitab Jami'ul Muqni Syekh Muhyi ya, kemudian juga dengan Al-Futuhat Al-Makiyah Ibnu Arabi ya, kemudian adalah kitab Tanwirul Qulubnya Syekh Amin Al-Kurdi, kemudian kita gabung lagi dengan Anwarul Qudsiyah ya, dan juga beberapa termasuk Ihya Ulumuddin di kolaborasi untuk membahas kitab Sirrul Asrar kemarin. Seharusnya kalau kita sudah khotam membahas kitab Sirrul Asrar, sebetulnya pembahasannya sudah hampir khotam. Tinggal membahas bab ibadah ya, abad tunda dulu sampai di situ. Insya Allah nanti malam minggu kita lanjutkan Sirrul Asrar, Sirrul Asrar khusus bab wudu, salat, zakat, puasa, haji, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, 4 lapis kan tadi semua. Tinggal aplikasinya. Tetapi sebelum kita membahas jauh ke sana, itulah kenapa Syatwa'ilah menuliskan kitab Al-Hikam ya. Maka kata pengarsa Uwa, kalau seandainya orang mengkaji hikam tetapi dia adalah bukan seorang salik, sebetulnya tidak ada gunanya, kurang gunanya. Karena kalimat hikam itu dari kalimat pertama sampai yang 290 sekian hikmah ya. Dalam hikam itu adalah merupakan kisah perjalanan manusia yang dimana di dalam perjalanannya itu menghadapi berbagai persoalan kan tadi. Kayak Bapak berjalan naik mobil. Maka di dalam perjalanan itu mobil itu punya masalah. Pertama, bagaimana kalau seandainya ban tiba-tiba adalah tipis, aus, maka kita berhenti ditambal ban tadi. Bagaimana pada saat dia lagi berjalan tiba-tiba karburatornya panas, temperatur naik, nah itulah tadi. Terus kemudian bagaimana pada saat di tengah jalan itu kita mendapatkan rezeki yang besar,
sehingga kita tidak terganggu untuk melanjutkan perjalanan ke ujung. Pada saat kita berhenti di rest area Mulki, Malakut, Jabarut, Lahut, terutama adalah di Mulki, katakanlah perjalanan dari ujung tol sini sampai ujung tol di Juanda, Surabaya, perjalanan itu, bagaimana persoalan-persoalan yang akan ketemu di jalan. Bagaimana pada saat kita lagi asik berjalan, tiba-tiba ban meledak. Bagaimana pada saat kita berjalan, bagaimana kalau kaburator kotor. Bagaimana pada saat di jalan tiba-tiba radiator panas. Bagaimana pada saat di jalan tiba-tiba wiper mati. Sehingga pada saat hujan dalam perjalanan dari tol sini sampai ke tol Juanda di Surabaya itu, ketemu hujan kita akhirnya berhenti. Karena apa? Karena tidak bisa melanjutkan perjalanan, karena tidak bisa melihat jalan akibat wiper yang berhenti. Ada wiper jalan, tiba-tiba AC mati. Sehingga pada saat hujan juga sama, tidak bisa melanjutkan perjalanan karena semuanya menjadi berkabut tadi semua. Itulah hikam. Jadi sesungguhnya hikam itu kalau menurut Abah ya adalah solusi kepada kita seorang salih kan tadi. Karena perjalanan manusia itu adalah perjalanan, maka dikatakan oleh ulama, digolongkan oleh Syekh Muhyi Pamijahan, tapi sama dengan klasifikasi yang dibuat oleh Ibnu Arabi, bahwa manusia itu bergerak pertama dari level adalah makom rogibin, kemudian makom abidin, yang ketiga makom muridin, keempat makom salikin. Nah ini 4 makom ini masih Habil Labuda. Maka untuk kawin ini nggak boleh satu kandungan. Jadi dulu karena nggak ada perbedaan ibu bapak, mau tidak mau beda, yang penting beda. Yaitu akhirnya apa? Qabil dapat Labuda, yang Habil dapat Iklimah karena beda kandungan. Itu sudah cukup. Nah, akhirnya kan nggak terima si Qabil. Masa orang ganteng dapat orang jelek. Jadi mulai dulu itu maunya orang ganteng ya dapat orang cantik, nggak terima. Tapi Allah ngatur seperti itu. Akhirnya terjadi percekcokan. Nah, dulu itu semuanya itu religius, sehingga ukuran percekcokannya masih religi, yaitu ya gini saja, kita ngadakan kurban, yang diterima itu ya menang. Ya ternyata dalam kompetisi itu yang menang siapa? Habil. Akhirnya Habil jadi menikahi siapa? Iklimah. Kalau sekarang kompetisinya kan siapa paling kaya ya menang. Lebih gampang. Nah kemudian bayangkan misalnya, ya saya ini menerangkan asa mansuh. Kita semua sering ngomong, sering berkoar-koar, sering menyarankan atau mewajibkan para nabi itu panutan dalam semua perilakunya. Ternyata ada beberapa perilaku yang sudah dinasah atau dihapus ketentuannya oleh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengenali nasah mansuh itu keharusan dalam ulumul Quran. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Manansah min ayatin au nunsiha pasti na'ti bi khairim minha au misli. Jadi saya nerangkan nasah mansuh itu 2 sesi. 1 sesi antar nabi, 2 di internal syariatnya apa? Sekali saja hari ini tok, sudah setelah itu anggap pinter sudah. Kalau sudah jangan tanya lagi. Nah, ada beberapa lagi syariat yang masalah metode. Dulu Nabi Nuh itu dibolehkan oleh Allah saking mangkelnya sama orang kafir. Saya ulang lagi, orang kafir itu kan biadab sekali, nempat buminya Allah, makan rezekinya Allah, kemudian mengkafirkan Allah. Pikirannya Nabi Nuh, orang biadab gini nggak layak hidup, itu pikirannya Nabi Nuh. Kalau dia pakai militer, tidak punya militer, ya pakai langit akhirnya. Pakai kekuatan langit, beliau berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyar. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirong kafar. Ya Allah, mereka ini orang-orang kafir. Padahal pakai bumi engkau, pakai rezeki engkau. Matikan semua saja. Jangan sisakan satu pun. Karena kalau masih sisa, nanti anak turunnya ya gitu. Gennya gendo ya pasti melahirkan gendo. Gen, wa la yalidu illa fajirong kafar. Kalau kamu sisakan pasti melahirkan generasi gendo lagi, kafir lagi.
Dituruti sama Allah. Kecuali orang 80 yang ikut Nabi Nuh. Nah, orang 80 yang ikut Nabi Nuh ini selamat karena iman. Maka generasi yang sekarang ini termasuk saya semua ini semuanya turunan orang iman. Maka kita ini punya dua status. Satu, Allah kadang manggil kita ya Bani Adam karena faktanya kita turunan Nabi apa? Adam. Panggilan kedua adalah dzurriyyataman hamalna ma'nuh. Orang-orang sekarang itu pasti turunan orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Jadi nasab kita ini sudah steril. Sudah tidak ada nasab lewat kafir karena yang kafir sudah habis. Semua orang sekarang itu turunan Nabi Nuh, yaitu disebut apa? Dzurriyyataman hamalna ma'nuh. Itu sekitar orang 80. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala syariat seperti ini pernah dituruti, yaitu akhirnya mereka mati semua kecuali orang 80 yang mukmin. Tapi uniknya Allah apa? Era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin. Ketika Nabi didustakan, diusir, disakiti, malaikat gunung, beberapa malaikat sing ahli adab spesial eksekutor lah kira-kira gitu. Muhammad, kamu bilang saja ke saya, kalau kamu ingin orang-orang Mekah Abu Jahal CS saya hancurkan. Tapi apa kata Nabi? Saya berharap kalau mereka belum iman, anak cucunya iman. Karena bagaimanapun sperma ya atau calon bayi atau calon keturunan itu kan ada fi aslabir rijal atau fi zuhurir rijal. Jadi kalau dalam ilmu agama itu gen manusia itu disimpan di apa zuhurir rijal apa di punggung lelaki. Nanti dipindah ke arhamin nisa. Logikanya gini. Ini dengerin ya. Logikanya gini, misalnya Abu Jahal itu di situ ada orang namanya Ikrimah, itu anaknya Abu Jahal, itu orang mukmin. Akhirnya ya jadi orang alim. Abu Lahab itu di rahimnya di apa punggungnya ada perempuan namanya Darrah, akhirnya juga orang apa? Mukminah. Saya berikan contoh. Khalid bin Walid itu anaknya Walid. Walid itu musuh besarnya Rasulullah, tapi di punggungnya ada orang bernama Khalid. Ini dengerin. Nah di punggung ini kira-kira Allah sudah Tadi nggak ngerti mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. 4 makom ini masih belum bisa membedakan. Cek abah oge mana selek cau, mana tai garing. Kadang-kadang dalam perjalanan bapak lapar, Mas Nur Taroni lapar. Lihat apa? Selek ini apa ngegelempeng begitu. Ini selek apa tai garing ya? Biasanya yang begini selek nih. Tahu nggak selek? Tadi. Biasanya yang kayak gini selek nih. Tapi mirip tai garing ya. Nah, itu tadi. Ini kita sering ketipu. Sehingga kadang-kadang kita sampai berhenti ngaji, meninggalkan ngaji karena melihat tai garing. Itu tadi. Wah, kayaknya itu selek tuh. Yang di sana selek. Oh, tinggalkan dulu deh. Begitu ini besok ngaji lagi. Aduh sialan kemarin tai garing. Itu. Ya. Itulah kehidupan manusia tadi semua. Sehingga sebenarnya kita ini nggak tahu mana yang pokok. Makanya dalam hukum itu dibagilah tahtarihil ahkamul khamsah. Ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah, ada haram. Kan tadi semua. Maka kita harus ngerti mana yang wajib. Ada wajib, ada di atas wajib. Sunat, ada di atas Maka ada sunat muakkadah, sunat yang lebih kuat. Tadi mana yang makruh? Tadi ada yang makruh, ada makruh karena zatnya, ada makruh karena halnya. Ada juga haram karena zatnya, ada haram karena halnya. Kalau minuman keras itu haram karena halnya apa zatnya? Zatnya. Bapak mau pakai proses, pakai rukun jual beli deh Pak, saya terima beli whisky. Maka saya terima whiskinya dan saya serahkan uangnya. Kata itu saya terima uangnya, tetap tidak bisa merubah status haramnya whisky karena haram zatnya haram. Tadi semua. Bapak beli daging wawan, biasanya jualan apa? Sapi. Tiba-tiba karena sekarang sapi harganya mahal, mau jualan babi aja. Tapi bah saya mah jualan babinya syar'i.
Gimana wan syar'i? Oh, saya pakai ijab kabul, saya terima babinya. Tetap nggak bisa. Itu haram zatnya. Tapi sapinya dapat colongan. Gitu. Wan, ini saya dapat sapi ini harganya juga 75% dari harga pasaran. Tapi ini sapinya dapat nyolong. Itu haram. Tapi bukan zatnya. Halnya. Kan tadi. Jadi kalau barang yang haram tidak bisa menjadi halal karena halnya kita perbaiki, caranya. Kalau yang haram tetap haram walaupun dibikin secara syar'i. Di dalam perjalanan muamalah kita, dalam melakukan perjalanan hidup kita ini nanti akan ketemu dengan hal-hal yang demikian. Sama, duit halal nggak? Kalau bapak jualan babi, duitnya halal nggak? Haram tetap. Karena yang dijual babi. Kalau yang dijual misalnya tai kotoran binatang, halal haram? Haram tetap. Kenapa? Karena barangnya najis. Makanya di dalam hukum itu kita harus ada kaidahnya, harus ngerti. Kan tadi. Makanya bahasa ahli fikih tidak boleh jual beli, saya beli tai kambing. Tapi kita katakan adalah untuk tuker, barter bahasanya. Bahasanya jangan dipakai istilah jual tak beli tadi. Pak, ini jasa ngumpulkan tai kambing, jasa tadi kan tadi. Jangan diniatkan jual beli. Tapi bagaimana kalau seandainya kepada apa? Babi. Pak, ini jasa Bapak nangkap. Nggak bisa. Karena itu sudah mutlak haram mutlak tadi. Mutlak haram. Kenapa? Karena babi masuknya ke perut. Kalau tai kambing untuk tanaman. Nah, ini banyak hukum-hukum yang akan kita temui dalam perjalanan hidup kan tadi semua, ya. Jadi itulah makanya tahtarihil ahkamul khamsah, ada wajib tadi. Contoh lagi. Ini kita ini mungkin mukadimah hikam ini bisa